Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat nastar yang lembut dan lumer. Aku memakai resep 1 kg tepung terigu. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat. Cara bikinnya juga gampang banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Untuk membuat nastar yang enak, yang lembut dan lumer, sebaiknya pilih bahan dengan kualitas yang bagus ya teman-teman, agar supaya hasilnya bisa memuaskan. Atau sesuaikan dengan budget kalian, sesuaikan dengan modal kalian, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Aku sudah mencoba beberapa campuran ya, dan yang paling cocok aku memakai Blue Band Master dan Anchor Buttermix. Pertama kita mixer margarinnya terlebih dahulu ya teman-teman, karena tekstur margarin cenderung lebih padat. Ini di mixer kira-kira selama 1 menitan sampai teksturnya sedikit melunak. Kemudian masukkan butter dan gula halus. Bila gula halusnya masih banyak yang bergerindil, sebaiknya diayak terlebih dahulu. Karena margarinnya ini tidak terlalu asin dan butternya ini juga nggak ada rasanya, aku tambahkan sedikit garam. Agar lebih wangi lagi, aku tambahkan juga dengan vanili bubuk. Bila ada, kalian juga bisa menggunakan vanili cair. Kemudian ini dibecek-becek seperti ini ya teman-teman, agar gula halusnya tidak berhamburan. Baru setelah itu lanjut mixer sampai dia berwarna kuning pucat ya. Aku mixernya kira-kira selama 2 menitan. Karena aku ingin membuat nastar yang enak, lembut dan lumer, jadi aku menggunakan 8 kuning telur ya teman-teman. Untuk versi yang ekonomis kalian bisa memakai 4 kuning telur saja. Kuning telurnya ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk. Bila sudah tercampur rata, kemudian masukkan kuning telurnya lagi. Lakukan hal yang sama hingga kuning telurnya habis. Bila semua bahan sudah tercampur rata dan teksturnya creamy seperti ini, kemudian kita matikan mixernya. Kemudian masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigu, aku menggunakan tepung terigu protein rendah. Ini sebanyak 1,1 kg ya teman-teman. Tadi aku nyebutnya cuma 1 kg aja, tapi maaf. Ini sebenarnya 1,1 kg. Daripada kita nambahin lagi sewaktu kita mengaduk adonan, lebih baik kita masukkan sekalian 1,1 kg tepung terigu. Jangan lupa ditambahkan juga dengan tepung maizena dan susu bubuk. Kemudian untuk mengaduknya aku menggunakan tangan. Jangan khawatir akan lengket ya teman-teman. Ini nanti nggak akan lengket sama sekali. Kita cukup cubit-cubit terlebih dahulu sampai tepung terigu bergerindil atau berbulir-bulir. Dengan menggunakan ujung-ujung jari ya teman-teman. Jangan diremas-remas, cukup dicubit-cubit saja. Nanti lama-kelamaan adonan akan menggumpal dengan sendirinya. Cara ini lebih cepat daripada kalian menggunakan spatula. Aku mengerjakannya hanya perlu waktu 5 menit saja. Kalian harus coba ya. Setelah adonan menggumpal seperti ini, kemudian kita akan kerjakan dengan menggunakan telapak tangan. Ini seperti diaduk balik ya teman-teman. Seperti ini, sedikit demi sedikit, nanti lama-lama dia adonan akan menyatu. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini lama-lama adonan dia akan menyatu dengan sendirinya. Kemudian ini diaduk sampai baskomnya bersih ya teman-teman, sampai tidak ada adonan yang menempel di baskom.
Nah, perfect. Seperti ini ya teman-teman, tidak ada adonan yang tertinggal dan menempel di dasar baskom. Dan tangan pun ini juga nggak lengket sama sekali. Adonannya ini sudah kalis dan bisa dipulung. Kemudian ini bisa langsung dikerjakan. Bisa juga disimpan dulu di dalam kulkas selama 30 menitan. Untuk selai nanasnya aku memakai selai nanas rumahan ya teman-teman. Ini aku bikin sendiri 2 hari sebelumnya. Dan untuk resep selai nanas aku akan sertakan link videonya di bagian deskripsi. Untuk takaran adonan aku memakai 1 sendok teh seperti ini ya teman-teman. Ini bila ditimbang kira-kira beratnya 7-8 gram. Oke, lanjut kita akan isi adonan dengan isian selai nanas. Ini dibulatkan atau dipulung terlebih dahulu ya teman-teman, agar supaya teksturnya lebih padat. Kemudian dipipihkan dan diisi selai nanas di tengah-tengahnya. Kemudian tutup dan bulatkan. Dibulatinnya menggunakan telapak tangan sehalus dan semulus mungkin ya teman-teman. Kemudian tata di atas loyang, loyangnya diolesi dengan margarin tapi tipis-tipis aja. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai dibulatkan dan ditata di atas loyang, kemudian kita akan panggang sampai setengah matang. Sebelumnya aku sudah panaskan oven ya teman-teman. Suhunya ini kira-kira 150 derajat. Aku memanggangnya dengan menggunakan oven tangkring. Sampai setengah matang dan bila sudah dingin, kemudian kita olesi dengan olesan kuning telur. Setelah diolesi dengan olesan kuning telur, kita akan panggang 1 kali lagi sampai berwarna kuning kecoklatan sampai nastarnya matang, kira-kira selama 15-20 menitan. Tergantung dengan kualitas oven kalian masing-masing. Ini walaupun aku oven tangkring, tapi dia kualitasnya sangat bagus. Dipakai buat memanggang nastar pun dia hasilnya juga bagus. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 10 toples seperti ini ya teman-teman. Bila kalian memakai toples yang ukuran 500 gram bisa menghasilkan 6 toples. Bila kalian memakai toples yang ukuran 250 gram, kalian bisa menghasilkan 12 toples. Hasilnya nastarnya sangat enak, dia wangi dan sudah pasti lumer di mulut. Kemudian kita akan hitung perkiraan untuk membuat nastar terigu 1 kilo ya. Nah, seperti ini hasilnya resep nastar 1 kg tepung terigu. Semoga bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia. IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih.